Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurarisma, Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas B1 2019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tentang konsep diri remaja yang akan dipaparkan pada kelas 10 semester 1. Unit yaitu termasuk kepada materi bimbingan dan konseling. Oke, next. Selanjutnya yaitu pengertian konsep diri. Pengertian konsep diri yaitu gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Penghargaan diri, nilai diri atau penerimaan diri, dan juga pandangan individu mengenai siapa diri individu tersebut. Selanjutnya yaitu komponen konsep diri. Yang pertama yaitu gambaran diri. Sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, ini meliputi performan potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Yang kedua yaitu peran diri. Peran diri merupakan pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisi di masyarakatnya. Yang ketiga yaitu ideal diri. Ideal diri merupakan persepsi individu terhadap perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi terkait dengan cita-citanya. Selanjutnya yaitu harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis beberapa atau seberapa jauh perilaku individu tersebut. Yang terakhir yaitu identitas diri. Identitas diri adalah yaitu kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya yaitu tentang beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja. Di sini yaitu pengetahuan tentang diri sendiri bertambah, yaitu contohnya contohnya mengetahui seperti apa yang mengenal diri sendiri. Seperti contohnya, nama saya Widya Nurarisma, saya mahasiswa semester 7 IKIP Silawangi. Rumah saya berada di Ciwidey dan kebiasaan saya yaitu saya sudah bekerja, kuliah, dan juga sekarang melaksanakan PPL di MAN Kota Cimahi. Itu contoh yang ini. Yang kedua yaitu harapan-harapan yang dicapai di masa depan muncul. Contohnya yaitu harapan ingin memiliki pandangan yang baik dari orang-orang di masyarakat maupun di lingkungan lainnya, memiliki citra yang baik seperti itu. Yang ketiga yaitu terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai diri sendiri, yaitu misalnya contohnya kita tahu tingkat skill kita seperti apa, dan kita ketika memiliki konsep diri yang rendah, kita mungkin akan mengabaikan penilaian diri kita. Tapi ketika kita memiliki penilaian atau konsep diri yang tinggi, penilaian diri kita itu akan selalu baik dan positif. Selanjutnya yaitu 3 dimensi konsep diri. Pertama itu pengetahuan tentang diri sendiri, ya, dan yang kedua pengharapan terhadap diri sendiri, dan yang ketiga itu penilaian terhadap diri sendiri. Melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. Yang pertama yaitu konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah akan dijelaskan setelah slide ini. Yang kedua yaitu konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Yaitu sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi dan pandangan masyarakat atas diri kita. Yang ketiga yaitu konsep diri emosional dan konsep diri akademis.
yaitu kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang kita pengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan secara ilmiah dapat dibuktikan. Yang keempat yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal, yaitu konsep diri kita yang nyata atau yang sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Selanjutnya yaitu konsep diri positif, menunjukkan karakteristik yang pertama yaitu merasa mampu mengatasi masalah. Diri kita memiliki kemampuan atau merasa ketika mendapat masalah kita dapat mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat yaitu merasa mampu memperbaiki diri, ya seperti introspeksi diri. Selanjutnya yaitu konsep diri negatif, menunjukkan karakteristik peka terhadap kritik. Kedua, bersikap responsif terhadap pujian. Jadi ketika dia mendapatkan pujian, respon dia terlalu berlebihan dan berharap apa yang dia lakukan selalu mendapat pujian. Yang ketiga yaitu cenderung merasa tidak disukai orang lain. Pemikiran ketika pemikiran mereka tahu diri kita selalu berpikir bahwa orang lain tidak suka kita, itu adalah konsep diri negatif dan kita harus merubah konsep diri yang seperti itu. Yang keempat yaitu mempunyai sikap hiperkritik, terlalu berlebihan dalam hal kritik. Yang kelima yaitu mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu proses pembentukan konsep diri. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.